Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Udara Beijing di pertengahan musim panas terasa seperti kabut panas yang menempel di kulit. Jalanan dipenuhi suara klakson, pedagang kaki lima berteriak menawarkan minuman dingin, dan aroma asap dari kios panggang bercampur dengan debu aspal. Di tengah hiruk-pikuk itu, Zhao berjalan sendirian, mengenakan kemeja putih tipis yang lengannya digulung sampai siku. Kacamata tipisnya sedikit berembun karena keringat. Di matanya yang gelap, tak ada semangat. Setiap langkahnya seperti langkah orang yang berjalan tanpa tujuan. Hanya sesekali ia menoleh ke etalase toko, bukan untuk melihat barang, tapi untuk memastikan wajahnya sendiri masih ada di sana. Seolah ia butuh bukti bahwa ia belum menghilang dari dunia ini. Di sisi lain kota, di sebuah kafe kecil yang terhimpit antara butik mewah dan toko elektronik, Xiao duduk menatap kosong keluar jendela. Rambut panjangnya tergerai, sebagian menutupi pipi. Cahaya sore menerpa matanya yang coklat, membuatnya terlihat seperti lukisan yang dibiarkan menguning oleh waktu. Gelas latte di depannya sudah dingin, tak tersentuh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Kami tahu rasa sakit Anda. Jika ingin mengakhirinya dengan cara yang tenang dan terhormat, datanglah ke alamat ini malam ini. Eternal Rest. Xiao menatap pesan itu lama. 3 hari terakhir ia tak tidur nyenyak. Setelah hubungannya kandas dan keluarganya menutup pintu untuknya, ia merasa seperti hanyut tanpa arah. Jemarinya yang ramping mengetuk meja, menimbang-nimbang, sebelum akhirnya ia mengetik satu kata. Baik. Di tempat lain, Zhao menerima pesan yang sama. Ia tidak kaget. Entah bagaimana, ia merasa seperti undangan itu memang ditujukan padanya. Ia pernah kehilangan seseorang yang membuat hidupnya runtuh. Dan malam ini, mungkin segalanya akan berakhir. Malam tiba, Beijing berganti wajah. Lampu-lampu neon menyala, memantul di aspal basah sisa hujan sore tadi. Zhao berjalan menuju alamat yang tertera di pesan, sebuah gedung berdesain modern dengan dinding kaca gelap. Di lobi, bau parfum mahal bercampur dengan kesunyian yang dingin. Ia masuk ke lift, dan saat pintu terbuka di lantai 15, ia melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambut panjang, gaun hitam sederhana, dan tatapan yang tak bisa ia artikan. Xiao. Mereka saling menatap beberapa detik, dua orang asing yang tidak tahu bahwa langkah mereka malam ini akan mengikat takdir satu sama lain. Tanpa kata, mereka masuk ke ruang pertemuan. Di sana, seorang wanita berjas putih menunggu, tersenyum tipis. Selamat datang di Eternal Rest. Kami di sini untuk memastikan akhir hidup Anda terjadi tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan. Zhao dan Xiao duduk berseberangan. Suara hujan tipis mulai terdengar di luar. Malam itu, mereka menandatangani kontrak, sama-sama tidak tahu bahwa lembar kertas itu bukan hanya janji kematian, tapi awal dari sebuah cerita cinta yang akan mengubah segalanya. Lampu di ruangan itu tidak terlalu terang, hanya cahaya kekuningan dari lampu gantung bulat yang menggantung rendah di tengah meja. Meja itu panjang, terbuat dari kayu hitam mengkilap, dan di atasnya hanya ada 2 map kulit tipis. Masing-masing diletakkan di depan Zhao dan Xiao. Wanita berjas putih itu duduk di ujung meja, meletakkan kedua tangannya dengan tenang di permukaan kayu. Senyum tipisnya tak pernah pudar, namun ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tajam dan terukur, seperti seseorang yang terbiasa mengamati detak jantung orang lain sebelum ia berbicara. Kontrak ini, katanya pelan, adalah jaminan. Setelah Anda menandatanganinya, Anda akan menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada yang berubah, sampai hari itu tiba. Dan, kapan hari itu? Tanya Zhao, suaranya datar. Tidak ada yang tahu, jawabnya dengan nada yang sama dinginnya. Bisa besok. Bisa sebulan lagi. Bisa 5 menit dari sekarang. Xiao menelan ludah. Ia menunduk, membaca sekilas baris-baris kontrak. Bahasanya sederhana namun menusuk.
Kami berhak menentukan waktu dan cara kematian yang telah disepakati. Tidak ada penundaan. Tidak ada pembatalan. Jika kami berubah pikiran, suara Xiao terdengar nyaris seperti bisikan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum sedikit lebih lebar. Tidak ada yang pernah berubah pikiran. Dan jikapun ada, akan terlambat. Suara jarum jam di dinding terdengar nyaring dalam keheningan itu. Zhao menatap pena di depannya, mengangkatnya perlahan. Tangannya tidak gemetar, tapi ada tatapan kosong di matanya, tatapan orang yang sudah terlalu lelah untuk melawan. Ia menandatangani dengan satu tarikan pena. Xiao masih ragu. Matanya berpindah dari kertas ke wajah Zhao. Ia bahkan belum mengenal pria ini, tapi entah mengapa melihatnya menandatangani membuat dadanya terasa sesak. Ia menarik napas panjang, lalu menulis namanya di bawah baris tanda tangan. Wanita itu menutup kedua map dengan gerakan halus, lalu berdiri. Mulai saat ini, Anda bebas. Hidup seperti biasa. Nikmati setiap hari, karena setiap hari bisa menjadi yang terakhir. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, lift membawa mereka kembali ke lobi yang dingin. Zhao berjalan di depan, Xiao di belakang. Tidak ada kata yang terucap, tapi langkah mereka sama-sama lambat, seperti masing-masing mencoba mendengar detak jantung sendiri. Di luar, hujan sudah berhenti, meninggalkan aroma aspal basah yang bercampur dengan angin musim panas. Di bawah lampu jalan, Zhao menoleh sebentar ke arah Xiao. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya berpikir bahwa wajah wanita itu akan menjadi salah satu dari sedikit hal yang ia ingat ketika hari itu datang. Mereka berpisah di trotoar, berjalan ke arah yang berlawanan. Tak ada yang tahu, itu bukan perpisahan, tapi awal dari segalanya. 3 hari setelah malam di gedung kaca itu, langit Beijing berwarna biru pucat. Sinar matahari memantul dari daun pohon di Taman Chaoyang, menciptakan bayangan bergerak di atas jalur setapak berlapis batu. Suara tawa anak-anak bercampur dengan kicau burung dan deru sepeda. Zhao duduk sendirian di bangku dekat danau kecil, mengenakan kemeja biru muda dengan kancing paling atas terbuka. Kacamata tipisnya memantulkan cahaya, dan di tangannya ada buku yang belum dibuka sejak setengah jam lalu. Pandangannya kosong, tertuju pada permukaan air yang memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, Xiao berjalan perlahan. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, bergoyang ringan mengikuti langkahnya. Ia mengenakan blus putih tipis dan rok midi berwarna krem. Mata coklatnya menyapu pemandangan taman, sebelum akhirnya tertumbuk pada sosok Xiao. Ada jeda singkat di langkahnya. Ia mengenalnya. Xiao tak berniat menyapanya. Tapi saat ia berjalan melewati bangku itu, mata mereka bertemu. Sekilas saja, namun tatapan itu membuatnya berhenti. Kita pernah bertemu, kata Zhao pelan, seperti memastikan. Xiao menoleh. Di gedung itu, kan? Eternal Rest. Suaranya datar, tapi ada nada hati-hati di dalamnya. Zhao mengangguk. Jarang sekali bertemu, rekan kontrak, di luar tempat itu. Ucapan itu membuat Xiao menahan senyum miris. Kedengarannya seperti kita menandatangani perjanjian rahasia. Kita memang melakukannya, jawab Xiao, menutup bukunya yang tak pernah ia baca. Tapi kalau dipikir-pikir, lucu juga. Kita sama-sama tahu kita tidak akan ada di sini selamanya, tapi tetap saja duduk di taman seperti ini. Xiao menatap danau sebentar, lalu duduk di bangku yang sama, meninggalkan jarak 1 lengan di antara mereka. Angin musim panas mengibaskan helai rambutnya, membuat ujungnya menyentuh lengan Zhao. Mungkin, kata Xiao akhirnya, kita hanya ingin melihat hal-hal yang biasa orang abaikan. Kalau waktumu terbatas, kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil. Zhao memandangnya dari sudut mata. Ada sesuatu di nada suaranya, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Mereka berbicara sebentar,
tentang hal-hal ringan, cuaca, kebisingan kota, aroma roti dari kios dekat pintu masuk taman. Namun di sela kata-kata itu, ada jeda panjang yang tak terasa canggung. Seolah masing-masing sedang menimbang, apakah aku ingin mengenal orang ini lebih jauh? Saat Xiao bangkit untuk pergi, Xiao berkata, mungkin kita akan bertemu lagi. Xiao menoleh dengan senyum samar. Atau mungkin tidak. Tergantung siapa yang pergi lebih dulu. Ia berjalan menjauh, meninggalkan aroma samar parfum melati yang tertinggal di udara. Xiao menatap punggungnya sampai menghilang di balik pepohonan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa ada alasan untuk menunggu hari esok. Sejak pertemuan di taman itu, takdir seakan memainkan caranya sendiri. 2 hari kemudian, Xiao kembali melihat Xiao, kali ini di sebuah toko buku kecil di distrik Dongcheng. Ia berdiri di lorong bagian belakang, jarinya menyusuri punggung buku-buku bersampul lusuh. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah, tapi Zhao mengenali siluetnya seketika. Sepertinya kita sering bertemu belakangan ini, kata Zhao, berdiri di ujung lorong. Xiao menoleh, tersenyum tipis. Mungkin kota ini tidak sebesar yang kita kira. Percakapan kecil di toko buku itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, tanpa rencana. Kadang bertemu untuk minum kopi di kafe kecil dekat taman, kadang berjalan kaki di trotoar malam sambil berbagi payung, kadang hanya duduk diam di bangku dan mengamati orang lewat. Di setiap pertemuan, percakapan mereka semakin dalam. Zhao bercerita sedikit tentang hidupnya, keluarganya yang jarang ia temui, tekanan menjadi miliarder muda, dan kesepian yang tak pernah benar-benar pergi meski ia dikelilingi kemewahan. Xiao, di sisi lain, bercerita samar tentang masa lalunya. Ia tidak menyebutkan nama atau detail, hanya fragmen, rasa kehilangan, pengkhianatan yang membuatnya ingin menghilang. Malam itu, mereka duduk di bangku taman yang sama seperti pertama kali. Angin musim panas membawa aroma bunga dari taman tetangga. Xiao mengenakan gaun tipis berwarna pastel, dan Zhao mengenakan kemeja abu-abu yang lengan panjangnya digulung. Sebuah lagu lama dari pengeras suara taman terdengar samar di latar. Xiao menatap ke depan, tapi jemarinya mengetuk pelan lututnya sendiri, tanda kegelisahan. Zhao menoleh, memperhatikan. Kenapa? Tanya Zhao pelan. Xiao menggeleng. Tidak ada. Tapi nada suaranya terlalu rapuh untuk meyakinkan. Xiao menunduk sedikit, mencari matanya. Kamu bisa bilang. Aku tidak akan menghakimi. Hening sejenak. Angin meniup helai rambut Xiao ke wajahnya, dan tanpa berpikir panjang, Xiao mengangkat tangannya, menyelipkan rambut itu ke belakang telinga Xiao. Itu adalah sentuhan pertama mereka. Hangat, lembut, dan menimbulkan getaran yang tak diinginkan. Xiao menoleh, menatap Xiao, dan untuk sesaat mereka saling diam, hanya suara napas yang terdengar. Xiao tersenyum tipis, seolah ingin berterima kasih tapi tidak menemukan kata yang tepat. Kamu terlalu baik. Zhao mengangkat alis. Atau mungkin aku hanya ingin punya alasan untuk bertemu lagi. Xiao tertawa kecil, lalu berdiri. Kalau begitu, kita lihat saja, berapa banyak alasan yang bisa kamu temukan. Mereka berjalan bersama keluar dari taman. Jarak di antara mereka masih ada, tapi setiap langkah terasa seperti perlahan menghapus batas itu. Malam itu, Beijing dipeluk hawa panas yang lengket. Jalanan di bawah masih ramai meski jam hampir menunjukkan tengah malam. Suara klakson, teriakan penjual makanan, dan aroma sate daging dari kios kaki lima memenuhi udara. Xiao berdiri di balkon apartemennya di lantai 12, mengenakan kaos tipis dan celana pendek satin warna lembut. Di tangannya ada segelas anggur merah yang hampir habis. Lampu di dalam ruangan sengaja ia redupkan, membiarkan cahaya kota menjadi satu-satunya penerang. Suara ketukan pintu pelan membuatnya menoleh. Saat dibuka, Zhao berdiri di sana,
Kemeja hitamnya terbuka 2 kancing, sedikit kusut seperti ia baru saja berjalan cepat dari tempat parkir. "Aku sedang di dekat sini," katanya singkat, "dan, entah kenapa, aku ingin melihatmu." Xiao tersenyum samar dan mempersilakannya masuk. Mereka tidak menyalakan lampu tambahan, hanya duduk berdua di balkon, memandang kelap-kelip lampu kota. "Aku benci musim panas di kota ini," ujar Xiao, meneguk sedikit anggurnya. Panasnya menempel seperti ingatan buruk. Xiao menoleh ke arahnya. "Tapi, panas juga bisa berarti hidup. Ada sesuatu yang bergerak, yang nyata." Xiao tertawa pelan. "Kamu selalu mencoba melihat sisi baik dari hal-hal yang menyakitkan. Mungkin itu satu-satunya cara aku bertahan," jawab Xiao, nada suaranya rendah. Hening merayap masuk. Hanya suara lalu lintas yang menemani. Xiao menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Dari jarak itu, ia bisa melihat bagaimana cahaya lampu jalan memantul di mata coklat Xiao, membuatnya terlihat seperti menyimpan sesuatu yang rapuh. "Apa kamu pernah menyesal menandatangani kontrak itu?" tanya Xiao, pelan sekali. Xiao menghela napas panjang, memalingkan wajah sejenak. Kadang tidak. Tapi malam ini, ia berhenti, lalu menatap Xiao. "Malam ini, aku ingin melupakan semuanya." Xiao menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tak bisa diucapkan. Tangannya terangkat, menyentuh perlahan sisi wajah Xiao. Sentuhan itu membuat Xiao memejamkan mata, napasnya sedikit tercekat. "Kalau begitu, biarkan aku membantumu melupakan," bisik Xiao. Jarak di antara mereka menghilang. Bibirnya bertemu bibir Xiao, lembut pada awalnya, lalu sedikit lebih dalam. Bukan ciuman terburu-buru, melainkan yang membawa seluruh perasaan yang tertahan selama ini. Ketakutan, kerinduan, dan secercah harapan yang terlarang. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, Xiao tetap memejamkan mata, tersenyum samar. "Hati-hati, Xiao, hal seperti ini bisa membuatku ingin bertahan hidup." Xiao hanya menatapnya, lalu mengulurkan tangan, menggenggam jemarinya erat. Tidak ada janji yang terucap, tapi malam itu, keduanya tahu bahwa garis yang mereka lewati tidak akan bisa dihapus. Beberapa hari setelah malam di balkon itu, Xiao duduk di ruang kerjanya yang luas namun terasa hampa. Laptopnya terbuka, layar menampilkan situs-situs berita kecil yang jarang dilihat orang. Ia menelusuri artikel-artikel samar tentang orang-orang yang hilang mendadak di Beijing, kasus yang tidak pernah sampai ke berita besar. Yang membuatnya merinding, beberapa nama di daftar itu terdengar akrab. Ia mengingat wajah-wajah di ruang tunggu Eternal Rest, pada malam ia menandatangani kontrak. Xiao memutar ulang ingatannya. Senyum datar staf perusahaan, nada suara yang terlalu tenang, dan kalimat samar, "Kami akan menghubungi Anda saat waktunya tiba." Waktu itu, ia terlalu putus asa untuk peduli. Sekarang, setiap kata terasa seperti perangkap yang baru saja ia sadari. Ia menekan nomor telepon yang tertera di kartu nama perusahaan. Nada tunggu berdering lama, sebelum dijawab oleh suara perempuan yang ramah namun mekanis. "Eternal Rest. Ada yang bisa kami bantu?" "Aku hanya ingin bertanya," kata Xiao, berusaha terdengar santai, "tentang ketentuan kontrak yang kita tanda tangani. Ada detail yang ingin kutinjau kembali." Suara di ujung sana berubah sedikit lebih kaku. "Maaf, Tuan Xiao. Kontrak yang telah disetujui bersifat final. Tidak ada revisi atau pembatalan." "Aku tahu," balas Xiao, "tapi..." "Selamat malam, Tuan Xiao." Klik. Sambungan terputus. Xiao menatap ponselnya lama, merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Malamnya, ia bertemu Xiao di sebuah kafe kecil. Xiao datang terlambat, rambutnya sedikit berantakan, dan mata coklatnya menghindari tatapan Xiao. "Kamu sibuk?" tanya Xiao. "Sedikit," jawab Xiao singkat,
sambil memesan teh melati. Zhao mencondongkan tubuh. Xiao, apa kamu tahu sesuatu yang tidak kuketahui tentang Eternal Rest? Xiao terhenti sejenak, lalu tersenyum samar, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kenapa kamu berpikir begitu? Aku menemukan beberapa nama orang yang hilang. Mereka ada di malam kita menandatangani kontrak. Xiao menunduk, mengaduk tehnya perlahan. Zhao, kadang, mengetahui terlalu banyak hanya membuatmu semakin takut. Dan rasa takut tidak akan mengubah apapun. Jawab aku, desak Zhao, suaranya nyaris berbisik. Kamu tahu sesuatu, kan? Xiao mengangkat pandangannya, menatap Zhao lama-lama. Ada kilatan yang sulit diartikan di matanya, bukan kebohongan, tapi juga bukan kejujuran penuh. Aku hanya tahu, katanya pelan, bahwa tidak semua orang yang menandatangani kontrak itu menyesal. Ucapan itu membuat Zhao terdiam. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan dari tatapan Xiao, ia tahu satu hal pasti. Perempuan ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hujan musim panas turun deras malam itu, membasahi trotoar Beijing dan memantulkan cahaya lampu jalan. Xiao memarkir mobilnya jauh dari rumah, berjalan cepat menyusuri gang sempit menuju sebuah gedung tua di distrik Xicheng. Di tangannya, ia membawa amplop berisi fotokopi kontrak Eternal Rest yang ia temukan di arsip pribadinya. Di dalam gedung itu, ia menemui seorang pengacara pensiunan yang pernah menangani kasus perusahaan-perusahaan gelap. Lelaki tua itu hanya butuh 5 menit membaca dokumen sebelum menatap Zhao dengan wajah pucat. Kontrak ini bukan sekadar legalitas. Ini pernyataan penyerahan hak hidup. Tidak ada celah hukum. Bahkan jika kau ke pengadilan, mereka sudah menyiapkan jalur non-formal untuk memastikan kontrak ditepati. Non-formal? Tanya Zhao, nadanya tajam. Lelaki itu menatapnya lekat. Artinya, mereka akan menghilangkanmu secara fisik. Kata-kata itu masih berputar di kepala Zhao saat ia meninggalkan gedung. Hujan mereda, tapi udara terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Setiap langkah di belakangnya terdengar terlalu sinkron, terlalu dekat. Ketika Zhao menoleh, ia sempat melihat bayangan seorang pria berbadan tegap berjaket hitam sebelum sosok itu menghilang di tikungan. Nalurinya menjerit, ia sedang diawasi. Malam itu, Zhao datang ke apartemen Xiao tanpa memberi kabar. Xiao terkejut membukakan pintu, melihat wajah Zhao yang pucat dan napasnya terengah. Ada yang mengikutiku, kata Zhao, masuk tanpa diminta. Xiao segera menutup pintu, menguncinya, lalu membawa Zhao ke balkon untuk memastikan tidak ada yang memantau dari luar. Kamu tidak boleh lagi bergerak sendirian, ucapnya pelan tapi tegas. Zhao menatapnya. Kamu tahu mereka akan melakukan ini. Xiao terdiam, lalu mengangguk sekali. Itu sebabnya aku bilang jangan mencari terlalu dalam. Hening panjang tercipta. Rasa takut bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lahir dari kesadaran bahwa waktu mereka mungkin sangat sedikit. Xiao duduk di tepi ranjang, sementara Zhao berdiri di depannya, pandangan mereka terkunci. Aku tidak mau kamu hilang, kata Zhao, suaranya rendah namun penuh tekanan emosional. Xiao menatapnya, matanya bergetar. Tanpa sadar, Zhao menyentuh pipinya, lalu menunduk dan mencium bibirnya dengan rasa putus asa yang nyata. Ciuman itu lebih panas dari sebelumnya. Bukan karena nafsu semata, tapi karena ketakutan akan kehilangan. Xiao merespons, menarik Zhao lebih dekat, tubuh mereka saling menekan. Napas mereka semakin cepat, tangan Zhao meraba punggungnya, sementara tangan Xiao mencengkeram kerah kemejanya erat. Mereka berhenti tepat sebelum melewati batas, keduanya terengah, dahi saling menempel. Kita akan cari jalan keluar, bisik Xiao. Xiao hanya menutup matanya, tidak memberi janji,
tapi genggamannya di baju Xiao tidak terlepas. Di luar, jauh di jalanan, seorang pria berjaket hitam berdiri menatap ke arah apartemen mereka, ponselnya di telinga. Target masih di lokasi. Menunggu instruksi. Malam itu, hujan tipis membasahi jendela apartemen Xiao. Lampu temaram di ruang tamu memantulkan warna emas lembut pada kulitnya. Xiao duduk di sofa, masih memegang kain kasa untuk menutupi luka kecil di lengannya, bekas goresan saat ia berusaha menghindari pria berjaket hitam siang tadi. Xiao duduk di depannya, membantu mengganti perban. Jarinya bergerak hati-hati, tapi tatapannya penuh rasa bersalah. Kalau aku tidak menyeretmu ke dalam ini, bisiknya. Kamu tidak menyeretku, Xiao. Aku yang datang sendiri, jawab Xiao, suaranya tenang namun mantap. Hening sejenak. Lalu Xiao bertanya, kenapa kamu menandatangani kontrak itu? Apa yang kamu kejar? Atau tinggalkan? Xiao berhenti, menatap perban di tangannya seolah mencari keberanian. 2 tahun lalu, aku punya tunangan, ucapnya pelan. Dia meninggal di kecelakaan. Kecelakaan yang seharusnya aku alami. Xiao terdiam, hanya menatapnya. Aku yang menyuruh dia pergi ke tempat itu menggantikan aku. Aku sibuk dengan pekerjaan yang ternyata tidak penting. Dan ketika mendengar kabar dia meninggal, rasanya seperti seluruh dunia runtuh. Aku ingin menghilang. Saat Eternal Rest menawarkan kelegaan tanpa rasa sakit, aku berpikir itu satu-satunya cara berhenti menyiksa diriku sendiri. Suaranya mulai pecah. Tapi setelah aku menandatanganinya, aku sadar, kematian bukan jawaban. Masalahnya, jalan keluar sudah tertutup. Xiao meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kamu tidak sendirian lagi, Xiao. Kalau mereka mengincar kita akan melawan. Bersama. Tatapan Xiao bertemu dengan Zhao. Mata mereka sama-sama basah, tapi ada kilatan yang berbeda. Bukan hanya rasa takut, tapi tekad. Xiao kemudian tersenyum tipis, hampir seperti pertama kali Zhao melihatnya di taman. Kamu gila, tahu? Ya, jawab Xiao. Dan sepertinya kamu mulai menyukainya. Xiao menghela napas, lalu memeluknya. Pelukan itu lama, hangat, dan bukan sekadar penghiburan. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa mereka kini saling terikat lebih dari sekadar kebetulan. Di luar, angin malam membawa suara jauh dari mesin mobil yang berhenti. 2 pasang mata mengawasi dari balik kaca gelap, menunggu waktu yang tepat. Subuh di Beijing terasa lengang. Cahaya oranye pucat masuk melalui celah tirai apartemen Xiao, membelai wajah Zhao yang masih terjaga. Ia duduk di meja, menatap ponselnya yang menampilkan pesan transkripsi dari seseorang yang ia kenal hanya dengan nama samaran, Raven. Ada cara keluar dari Eternal Rest. Tapi harganya, kamu harus menyerahkan orang lain sebagai gantinya. Jantung Xiao berdegup kencang. Tawaran itu terasa seperti jalan keluar sekaligus perangkap moral yang menjijikan. Ia menutup layar ponsel cepat-cepat saat mendengar langkah kaki. Xiao muncul dari kamar, rambutnya masih berantakan, kaos tipisnya membuat Xiao sejenak lupa napas. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya, melainkan ekspresi wajah Xiao, gelisah, seperti menanggung rahasia yang berat. Kamu nggak tidur? Tanya Xiao sambil menuang air ke gelas. Aku cuma mikir, jawab Xiao, mencoba terdengar biasa. Ada kemungkinan untuk keluar dari kontrak ini. Tapi caranya buruk. Xiao menghentikan gerakannya. Seberapa buruk? Bisa membuat orang lain mati menggantikan kita. Xiao menatapnya lama, terlalu lama. Lalu ia membuang pandangan, meneguk airnya, dan berkata pelan, kadang, pilihan kita bukan antara baik dan buruk, tapi antara buruk dan lebih buruk. Kata-kata itu menusuk Xiao. Ia memandang Xiao dengan curiga. Kamu
Sudah tahu cara ini. Xiao menghela napas, duduk di kursi seberangnya. Tangannya meremas gelas. Aku pernah ditawari hal yang sama. Tapi aku menolak. Aku pikir aku siap mati, sampai aku bertemu kamu. Mata Zhao menyipit. Kalau begitu kenapa kamu terlihat seperti kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Xiao menatapnya, bibirnya bergetar. Zhao, ada hal yang, kalau aku ceritakan, mungkin kamu gak akan mau lagi berada di dekatku. Aku sudah melihat banyak hal gelap. Xiao, ceritakan. Tapi sebelum Xiao menjawab, suara ketukan keras menggema dari pintu apartemen. Suara itu berat, berirama, bukan seperti tamu biasa. Mereka saling pandang, napas menahan. Zhao mematikan lampu, lalu meraih tangan Xiao. Kita harus pergi. Sekarang. Di balik pintu, terdengar suara seorang pria rendah dan dingin. Tuan Zhao. Nona Xiao, waktunya hampir tiba. Pintu apartemen nyaris jebol saat Xiao dan Xiao melompat keluar lewat balkon, menuruni tangga darurat di sisi gedung. Sirene mobil terdengar jauh, tapi suara langkah kaki para pengejar semakin dekat. Zhao memimpin, menarik Xiao menuju gang belakang. Namun saat mereka hampir sampai di ujung, sebuah mobil hitam melaju dari sisi kanan dan memblokir jalan keluar. 4 pria berbadan tegap keluar, wajah dingin, gerakan terlatih. Serahkan diri, Tuan Zhao. Kontrak Anda akan dieksekusi sesuai kesepakatan, ujar salah satu dari mereka. Zhao mencengkeram tangan Xiao lebih erat. Kita lari, serunya. Tapi sebelum ia sempat menarik Xiao lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Xiao melepaskan genggamannya. Langkah Zhao terhenti. Xiao? Xiao berdiri di tengah gang, menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. Zhao, aku harus memberitahumu sesuatu sebelum mereka melakukannya untukku. Suara napas Zhao mulai berat. Katakan. Aku, perekrut Eternal Rest. Dunia Zhao terasa seperti runtuh dalam 1 detik. Xiao melanjutkan, suaranya parau, tugasku adalah mencari orang-orang yang putus asa, yang ingin mengakhiri hidupnya. Aku yang menghubungkan mereka dengan kontrak. Termasuk kamu. Zhao mundur setapak, menatapnya seperti menatap orang asing. Jadi semua ini, kita bertemu di taman, kedekatan kita, itu rencana. Xiao menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Tidak. Itu awalnya hanya pekerjaan. Tapi setelah aku mengenalmu, semuanya berubah. Aku tidak mau kamu mati, Zhao. Dan kamu pikir pengakuan ini akan membuatku percaya? Zhao menggertakkan gigi. Salah satu pria bersetelan hitam maju, menodongkan pistol ke arah Zhao. Waktumu habis. Xiao berbalik, menatap pria itu dengan tajam. Dia belum siap. Dan kalau kalian menyentuhnya sekarang, kalian harus melewatiku dulu. Para pria itu saling pandang, ragu. Zhao masih terpaku. Hatinya terombang-ambing antara rasa marah dan perasaan yang belum sanggup ia bunuh. Xiao menatapnya sekali lagi. Aku tahu aku salah. Tapi biarkan aku memperbaikinya. Aku bisa membuat mereka memberimu waktu, kalau kamu percaya padaku sekali saja. Hujan mulai turun, membasahi rambut mereka. Zhao memejamkan mata sejenak. Lalu, tanpa menjawab, ia meraih tangan Xiao kembali. Bukan karena percaya, tapi karena tidak ada pilihan lain. Mereka berlari bersama, sementara teriakan dan langkah kaki para pengejar menggema di belakang. Malam Beijing berubah menjadi labirin maut. Malam itu, hujan deras membungkus kota Beijing dengan kabut tebal. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah, membentuk jejak cahaya yang bergetar setiap kali kilat menyambar. Zhao dan Xiao berlari menembus ganggang sempit. Napas memburu, pakaian mereka basah kuyup menempel di tubuh. Dari jauh,
Suara mesin mobil dan teriakan samar para pengejar masih terdengar. Mereka terus berpindah jalur, bersembunyi di lorong gelap, hingga akhirnya tiba di sebuah gudang tua di pinggir kota. Begitu pintu berat itu menutup, Xiao menyandarkan punggungnya, mencoba mengatur napas. Xiao berdiri tak jauh darinya, tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau ketegangan. "Kita aman untuk sementara," ucap Xiao pelan. Xiao menatapnya, mata coklatnya berkilat di bawah cahaya lampu redup gudang. "Aku tidak layak kamu lindungi," katanya, suaranya nyaris tenggelam di antara bunyi hujan. Xiao melangkah mendekat. "Kalau aku tidak melindungimu, untuk apa aku bertahan sampai sekarang?" Mereka berdiri hanya sejengkal jarak. Hening mendominasi, hanya dipecahkan oleh bunyi hujan yang menghantam atap seng. Xiao menatap Xiao lama, lalu dengan gerakan pelan, jemarinya menyentuh wajahnya. Sentuhan itu ringan, seperti ragu. Xiao meraih tangannya, membiarkannya tetap di pipinya. "Kamu membuatku ingin hidup, Xiao. Itu cukup." Air mata jatuh di pipi Xiao, tapi bibirnya tersenyum. Ia mencondongkan tubuh, dan bibir mereka bertemu, bukan ciuman buru-buru, melainkan tarikan panjang yang dalam, diisi rasa takut kehilangan dan keinginan yang tak lagi bisa dibendung. Pelukan mereka mengencang, tubuh basah mereka saling menempel, mencari kehangatan di tengah dingin malam. Xiao mencium lehernya, napasnya berat, dan Xiao menutup mata, merasakan detak jantungnya berpacu. Di lantai kayu yang berderit, mereka tenggelam dalam momen di mana dunia luar lenyap. Tak ada kontrak, tak ada pembunuh, hanya dua jiwa yang menemukan alasan untuk bertahan hidup di pelukan satu sama lain. Ketika mereka berbaring saling menyelimuti, suara hujan mulai mereda. Tapi di luar gudang, lampu mobil perlahan berhenti di kejauhan, dan pintu kendaraan terbuka dengan suara klik yang dingin. Pagi menyelimuti gudang tua itu dengan cahaya tipis. Zhao dan Xiao terbangun dari tidur singkat mereka, tubuh masih saling merengkuh. Tapi kedamaian itu singkat, suara langkah kaki di luar semakin jelas. Zhao bergerak cepat. "Kita harus jalankan rencanamu sekarang, Xiao." Xiao mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari jaketnya, cairan bening dengan bau tajam. "Obat ini akan membuat kita terlihat mati selama beberapa jam. Mereka akan percaya kita sudah dieksekusi." Tanpa banyak bicara, mereka meminum cairan itu. Beberapa menit kemudian, napas mereka melambat, tubuh terasa berat, dan dunia mengabur. Ketika Zhao membuka matanya lagi, ia sudah berada di atas tumpukan plastik di dalam truk sampah. Xiao di sampingnya, matanya terbuka sedikit. Dari celah terpal, ia melihat para pria bersetelan hitam memeriksa tubuh mereka, lalu pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari truk di pinggiran kota, pakaian compang-camping, tubuh lemas tapi masih hidup. Mereka menatap satu sama lain dan tertawa lega, tawa yang diwarnai sisa rasa takut. 2 bulan kemudian, musim panas mulai menghangatkan sebuah kota kecil di tepi sungai, jauh dari hiruk-pikuk Beijing. Zhao kini bekerja di bengkel kayu kecil, sementara Xiao membuka kedai teh yang sederhana. Tak ada yang mengenal masa lalu mereka di sini. Di beranda rumah kayu mereka, Zhao duduk membaca koran, sementara Xiao menuangkan teh melati. Angin sore mengibaskan rambut panjangnya, dan senyum tipisnya membuat Xiao lupa semua luka yang pernah mereka bawa. "Kalau begini terus, aku bisa hidup 100 tahun, kata Zhao sambil bercanda. Xiao menatapnya dengan mata yang penuh cahaya. "Kalau begitu, aku akan pastikan kita mati di hari yang sama." Mereka saling tersenyum, lalu berciuman singkat, bukan lagi ciuman yang penuh rasa takut, tapi ciuman orang yang tahu mereka telah mengalahkan takdir. Di kejauhan, suara anak-anak bermain di tepi sungai terdengar, bercampur dengan aroma musim panas yang menenangkan. Mereka tak lagi berlari. Mereka sudah sampai. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu,
Zhao dan Xiao benar-benar merasakan arti kata bebas. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.